Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, kembali lagi bersama kami di Abdul Latif Channel. Sebelum ke pembahasan, jangan lupa untuk menekan tombol like, tombol subscribe bagi yang belum, dan tak lupa untuk menekan tombol notifikasi agar mendapat notif jika ada video baru, dan juga sebagai dukungan untuk perkembangan channel ini. Toyib, langsung kita ke pembahasannya. Halo teman-teman semua, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, habibi rabbil alamin, imamil muttaqin, sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsirna. Amma ba'du. Di video ini kita akan melanjutkan kajian kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kita sudah sampai pada bait ke-266. Di bait ini kita akan membahas tentang hubungan antara fi'il masyghul dengan dengan masyghul bih, yang hubungan itu antara fi'il dan sababiyahnya. Jadi agak sedikit rumit, tapi ya saya akan coba menjelaskan. Jika ada yang kurang paham silahkan tanyakan di kolom komentar ya teman-teman. Nah, kita akan mulai membacanya. Sebelumnya jika Anda belum subscribe silahkan di subscribe, dan jika ini bagus silahkan share ke teman-teman Anda yang sedang belajar kitab Alfiyah Ibnu Malik, dan jika ada pertanyaan silahkan jangan ragu-ragu tanyakan di kolom komentar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa ulqatun hasilatun bitabi'in ka'ulqatin bin nafsil ismil waqi'i. Wa ulqatun, adapun hubungan, hasilatun yang dihasilkan atau yang tercipta, bitabi'in karena sebab menjadi tabi', ka'ulqatin itu seperti hubungan binafsil ismi dengan dirinya isim al-waqi'i yang nyata. Jadi hubungan yang tercipta dengan adanya tabi atau dengan menjadi tabi dari ma'mulnya itu seperti hubungan dengan diri isim yang nyata, begitu. Jadi hubungan antara fi'il dengan tabi dari ma'mulnya fi'il itu seperti hubungan fi'il itu dengan ma'mulnya sendiri. Nah, agak bingung mungkin, nanti saya akan jelaskan ya. Silakan kita simak penjelasan dari Imam Ibnu Aqil di sini. Taqaddama annahu la farqa fi hadzal babi baina ma tasala fihi dhamiru bil fi'li wa bainama infasala bi harfi jarrin. Nah, sudah dijelaskan bahwasanya tidak ada perbedaan dalam bab ini antara domir yang antara fiil yang bersambungan dengan domir, antara ketersambungan domir dengan fiil ataupun dipisah antara domir dengan fiil dengan huruf jar atau dengan idhofah. Itu kita sudah bahas di bait sebelumnya ya, bait ke-264 kalau nggak salah, itu Anda bisa simak lagi. Jadi ketika fiil dengan domir itu dipisah dengan dengan huruf jar ataupun dengan idhofah, itu tidak mempengaruhi hukum yang ada pada isim sabiq, begitu. Nah, begitu pula di sini dijelaskan wa dzakara fi hadzal bait, Imam Ibnu Malik menjelaskan di bait ini bahwasanya annal mulabasata, bahwa hubungan bitabi dengan tabi itu kalau mulabasati itu seperti hubungan bisababi dengan sababi atau dengan kausalnya ya, dengan sababinya. Wa ma'nahu, maknanya adalah annahu idza amila al fi'lu, apabila fi'il beramal fi ajnabiyyin dalam isim yang asing. Ya, di sini istilah ajnabi di sini, isim yang asing di sini adalah isim yang tidak termasuk ke dalam 3 rukun istigol. Karena kita lagi kasusnya istigol ya, case-nya itu istigol, maka ada isim sabik, kemudian ada masyghul yang berupa fi'il, dan juga ada mafsyghul bih. Nah, ajnabiyin itu tidak masuk dalam ketiganya. Jadi apabila fi'il masyghulnya itu beramal kepada ajnabi, isim yang tidak ada hubungannya dengan isim sabik gitu, wa utsbi'a bima istamala ala dhamiril ismi, kemudian diikutkan fi'il isim ajnabi itu dengan sesuatu yang mencakup domirnya isim sabik min sifatin, baik itu berupa isim sifat, contoh kayak Zaidan darabtu rajulan yuhibbuhu, Zaidan darabtu rajulan yuhibbuhu, Zaid, aku memukul laki-laki yang mencintai Zaid. Atau atfi bainin, atau bisa juga sesuatu yang
mencakup domir isim sabik berupa ataf bayan. Contoh kayak Zaidan darabtu Amran abahu Zaid, aku memukul Umar bapaknya Zaid. Au ma'tufin bil wawi khassatan, atau sesuatu yang mencakup domir itu berupa ma'tuf dengan wawu secara khusus. Contoh kayak Zaidan darabtu Amran wa akhahu. Maka hal salat hal salatul hasratul mulabasatu, maka akan terjadi hubungan bidzalika dengan tabi tersebut, kama tahsilu binafsil sababi, sebagaimana berhasil juga hubungan dengan dirinya sababi atau dengan diri sababi tersebut. Fayunazzalu, maka diposisikan lafaz Zaidun darabtu rajulan yuhibbu manzilatan, seperti kedudukan Zaidan darabtu gulamahu. Wa kadzalika al-baqi, dan begitu pula yang lainnya begitu. Nah, kita bisa menyimpulkan dari bait ini bahwasanya hubungan antara masgul dengan masgul bih atau dengan domir isim sabik, ketika dia dipisah dengan ajnabi, maka hubungannya menjadi hubungan sababi kan gitu. Menjadi hubungan sababi karena dia tidak langsung. Contoh kayak di sini saya sebutkan Zaidan darabtu rajulan yuhibbuhu. Nah, Zaidan ini isim sabik, kemudian darabtu ini masgul. Rajulan ini ajnabi disebutnya. Kemudian yuhibbuhu ini adalah sesuatu yang mencakup domir isim sabik. Hu ini isim sabik ya berarti. Maka hubungan masgul atau darabtu di sini masgul, fi'il masgul dengan domir isim sabik itu hubungannya jauh kan. Karena hubungannya itu hubungannya itu tabiin, karena yuhibbuhu itu menjadi tabi' bagi rajulan begitu. Nah, hubungan ini itu sama seperti hubungan dengan nafsil ismi waqi, artinya sama dengan darabtu langsung ke hu-nya, sama aja begitu, nggak ngefek. Jadi tidak berpengaruh pada hukum dari isim sabik, tetap bisa nasab. Jadi kayak lafaz Zaidan darabtu hu gitu, darabtuhu, sama kayak seperti itulah. Jadi walaupun ada ajnabi di sini, tapi dia disifati atau memiliki sababiyah yuhibbuhu, itu tetap tidak merubah isim sabik tersebut. Memang agak susah menjelaskannya ya saya ya. Nah, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar ya. Intinya begitu ya. Jadi hubungan dengan tabi itu hubungan dengan sama seperti hubungan dengan sababi. Jadi tidak memberikan efek apapun pada isim sabik. Isim sabik tetap bisa di-i'rab dengan 5 hukum yang sudah kita jelaskan, yaitu hukum 1 wajib nasab, hukum 2 wajib rafa, hukum 3 boleh nasab boleh rafa, tapi harus diutamakan nasab. Hukum ketiga itu boleh rafa boleh nasab tapi diutamakan rafa, dan yang terakhir boleh rafa boleh nasab dengan setara. Gitu ya jadinya. Jadi tidak masalah apabila hubungan fi'il masgul dengan isim sabik, dengan domir isim sabik dipisah dengan ajnabi sehingga hubungannya berupa hubungan tabi'. Itu nggak masalah. Jadi hubungan tabi' dengan hubungan sababi itu disamakan di sini. Oke, wahasiluhu, kesimpulannya adalah anal ajnabi ya, bahwasanya isim ajnabi idza utbi'a bima fihi dhamirul ismi sabiq, apabila ajnabi tersebut diikuti oleh domir, oleh sesuatu yang mencakup domir isim sabik, maka jara majrur sababiyu, maka berlakulah ajnabi ini sebagai berlakunya hukum sababi atau kausalitas gitu. Jadi ajnabi ini malah memiliki hubungan dengan isim sabik dengan hubungan kausalitas gitu. Agak bingung juga ya. Jadi hubungan isim sabik dengan ajnabi itu malah memiliki hubungan kausalitas karena isim sabik karena ajnabi tersebut dia bersambungan dengan tabi'nya yang mengandung isim domir yang kembali kepada isim sabik begitu, nyambung-nyambung jadinya. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di kolom komentar.
Kita akan lanjut di video selanjutnya itu di bab ta'adul fi'li wa luzumuhu, yaitu fi'il muta'adi dan fi'il lazim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.